Santri itu gimana sih kalau di pondok? Nah, ini dia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat muslim semuanya di siang hari ini? Baik, insya Allah. Baik, insya Allah, alhamdulillah ya. Dan hari ini Pekalongan masih diguyur hujan ya. Bagaimana di tempat Anda? Masih hujankah? Dan balik lagi bareng Bino Herdian tentunya di podcast Nda Channel. Oke. Untuk hari ini ya, kita masih untuk testing program acara terbaru juga untuk launching di 2021 Story of Santri. Oke, dan bareng Santri Ponpes di Darussalam ada Ali. Wah, assalamualaikum Ali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Rabbil alamin. Lagi sibuk apa nih selama beberapa hari libur ini? Kalau hari libur ini lebih sibuknya kemarin bahas ini apa? Akidah. Masya Allah bahas akidah ya. Ah. Jadi udah mengeluarkan istilahnya buku sendiri atau gimana? Ya dibilang mengeluarkan sih belum, cuma itu kumpulan dari beberapa buku gitu, buku kitab. Kumpulan dari beberapa kitab ya. Ya. Dan ini adalah Ali, salah satu santri pondok pesantren di Darussalam yang dewasa ya, atau lebih tadribul duat ya. Iya. Masya Allah. Kalau dewasa udah dewasa belum? Udah ya. Udah dewasa dan kayaknya udah layak nih untuk Apa nih? untuk nikah ya kayaknya ya. Insyaallah. Ali, ini kan udah program terbaru untuk launching insyaallah di tahun 2021 ini, namanya program Story of Santri. Wah, pastinya ini yang terbesit sama antum apa? Story of Santri. Kalau story itu kan bahasa keren ya Mas ya. Wah, keren Masya Allah. Bahasa Inggris ya. Iya. Kalau story itu kan berarti ya kayak cerita ataupun hiruk pikuk santri ataupun hidupnya santri itu di mana. Iya. Ya nantilah kita ceritakan mengenai santri itu gimana sih kalau di pondok. Nah, ini dia mungkin sebagai orang tua pengen dong tentunya walaupun nggak bisa mantau anaknya. Nah, ini salah satu santri dari pondok pesantren di Darussalam ini akan menceritakan bagaimana sih serunya nyantri, suka dukanya nyantri di pondok, dan kehidupan tentang sehari-hari di pondok pesantren. Nah ini Ali, Afan, sebelumnya antum sudah mondok di mana? Maksudnya sebelum di sini pernah sudah mondok atau bagaimana? Sebelum di sini udah mondok 2 tahun Masya Allah, lebih 2 tahun. di Jawa Timur. Di Jawa Timur, ya. Di salah satu pondok terkenal. Ya. 2 tahun ya, 2 tahun setengah ya? Ya 2 tahun lebih 2 bulan lah kira-kira. 2 tahun lebih 2 bulan. Nah, ketertarikan antum mondok di Darussalam apa sih? Kalau secara pribadi ya, kalau jujur-jujur kan. Iya, nah ini buka-bukaan aja, namanya juga podcast kan aku pengen yang jujur. Iya, jujur lah. Jujur itu lebih baik. Iya, walaupun menyakitkan. Kalau secara pribadi sendiri, kalau dulu awal masuk ke sini itu secara tidak sengaja, Mas. Tidak sengaja. Nah, itu dikatakan kan dulu itu setelah keluar dari pondok itu yang di Jawa Timur. Nah itu setelah itu nggak ada lagi keinginan untuk belajar. What? Nggak ada lagi ya? Sempat terbesit. Itu bukan terbesit lagi, itu udah keinginan tekad bulat lah. Tekad bulat ya, untuk tidak mondok lagi gitu istilahnya. Itu waktu itu udah pengennya yo kerja gitu, nyari penghasilan gitu. Di sisi lain juga stres, soalnya dulu di pondok yang dulu peraturannya itu militer. Masya Allah, militer. Nah jadi yo stres lah kurang ini. Jadi kalau saya pribadi itu jadinya menyamakan setiap pondok tuh nanti kayak gini lagi ya. Gitu ya, mempunyai stigma yang semua pondok itu sama. Pembelajarannya seperti ini. Nah, ya. Akhirnya bisa sampai ke sini itu lewat kakak Ana, kakak saya pribadi itu. Setelah dia itu punya teman, nah dia itu temennya ini kakaknya adiknya itu mondok di sini. Oh, adiknya. Jadi ngasih tahu bahwa di
Pekalongan itu ada pondok namanya di Darussalam itu. Nah, waktu itu pun sempat mau di ini sama bapak teman anak pribadi itu, ada namanya teman anak itu Ulin dari Tegal. Dari Tegal juga. Nah, itu nyaranin anak buat SMA di SMA-nya. Oh gitu. Nah, udah disiapin kontrakan. Nah, tinggal masuk ke situ. Ya, tapi mungkin ya jalan Allah sih ya Mas ya. Nggak tahu ya. Coba ke sini dulu waktu itu. Nah, waktu itu ketemu di sini Ustadz Hakim. Ustadz Hakim ya, Masya Allah. Ustadz Hakim ini pas pertama ketemu ya seperti diketahui banyak santri lah. Dia bisa menebak-nebak karakter santri, chemistry santri itu gimana. Karena memang beliau di bidangnya seperti itu ya. Psikolog kan. Psikolog ya, Ustadz Hakim. Psikolog. Nah, kemudian ya dikasih waktu itu diuji dulu hafalan Al-Qur'an. Terus juga baca kitab. Nah, terus disuruh nunggu sepekan itu. Selama menunggu itu pun berharapnya bukan diterima, berharapnya nggak usah diterima. Berharap nggak usah diterima. Ya, waktu itu. Juga ternyata. Ya. Kebanyakan pengennya diterima kan. Iya. Tapi kalau saya pribadi nggak usah diterima aja. Gitu. Ya, mungkin karena Allah masih memberikan kesempatan ataupun memilih anak untuk belajar ilmu agama, akhirnya diterima di sini. Alhamdulillah di sini. Alhamdulillah diterima dan saya pribadi waktu itu masuk ke sini itu ya masih belum, istilahnya masih awam itulah. Kalau terhadap sunnah sendiri itu belum tahu secara jauh. Nah, dan yang uniknya itu langsung menerima gitu. Nah, kok bisa gitu menerima langsungnya. Itu mungkin juga hidayah dari Allah kan. Kita nggak tahu dari mana asalnya itu. Ya secara singkat seperti itu Mas. Akhirnya sampai sekarang mau 3 tahun ini. Mau 3 tahun ini. Alhamdulillah betah ya. Alhamdulillah betah, malah pengennya di sini terus. Masya Allah. Startnya di sini terus Di Pekalongan terus. Di Pekalongan. Nah, pengalaman antum sendiri selama mondok di Darussalam itu maksudnya kesehariannya bagaimana? Terus suka dukanya menjadi santri, bagaimana sih Ali? Kalau mengenai suka ataupun duka di sini kurang. Maksudnya dukanya pun tidak banyak, sukanya juga tidak banyak di sini. Maksudnya kalau duka sendiri di sini kan kalau secara peraturan kan di sini Masya Allah kan peraturannya maksudnya pendidikan fitrah itu santri ya dipilih bakatnya ini ataupun ini ya itu keunggulannya. Nah sukanya di sini. Gitu ya. Tapi kalau dukanya sendiri itu misalkan kayak peraturan itu pun ndak ada kalau di sini ndak terlalu. Ya malah kalau dukanya itu kadang ya namanya pemuda ya Mas. Iya, betul. Remaja itu kan ya, apalagi kalau keluar pondok itu lihat yang enggak itu. Masya Allah. Nah, itu yang menjadi dukanya itu Mas. Apalagi kan di sini kan dekat pasar, kan Pantura. Istilahnya dekat tempat keramaian. Ya, tempat keramaian itulah. Itu sih kalau dukanya itu. Dukanya ya. Lebih setiap istilahnya setiap keluar pondok melihat sesuatu yang itulah kayak gitu. Ya, betul. Apalagi masih muda, remaja yang masih bergejolak. Untuk sistem pembelajarannya sendiri gimana, Ali? Beda banget nggak sih sama yang antum pertama kali di pondok yang di Jawa Timur sama yang di Darussalam ini? Kalau masalah sistem belajar jauh Mas. Jauh beda ya? Kalau kebanyakan pondok ataupun sekolah umum kan itu satu hari ataupun satu hari itu kan bisa 6 sampai 7 pelajaran. Wow. Dan itu ya puyeng gitu lah. Ya istilahnya kita hanya ngambil per setiap ilmu itu misalkan ilmu bahasa cuma 10%. Nah, ilmu ini 10%, nyomot-nyomot gitu. Oh gitu ya. Nah, kalau kebanyakan pesantren gitu. Tapi kalau di sini di Darussalam itu kan kita fokus. Kayak bahasa 1 tahun misalkan itu 1 bulan, 3 bulan itu bahasa terus. Nah, anak sukanya di sini seperti ini pembelajarannya. Gitu ya. Dan kami pun yang belajar di sini itu satu fokus pelajaran itu pun hasilnya masih jauh lah dari
dari harapan itu masih jauh. Ya. Apalagi yang belajar itu berbagai macam pelajaran dalam satu hari. Iya. 6 pelajaran satu hari. Beberapa mata pelajaran ya, ada mata pelajaran ini Ya, pusing ya. Pusing mas. Apalagi sebelumnya itu ditambah ya pelajaran umum, kimia, fisika, nah nggak paham itu. Kimia, fisika, Mas Rizky lebih pusing lagi pasti ya. Oke, dan ternyata udah 3 tahun berjalan mondok di Nida Salam ya. Ya nggak kerasa nih, nggak kerasa tahun ya. ketiga nih mas. Lebih banyak asiknya mungkin ya. Mungkin lebih banyak asiknya. Ya. Dan menurut antum sendiri yang udah 3 tahun di sini sebagai santri dewasa atau Tatribul Duat ini, dari para pengajar ataupun dari ustadz-ustadznya bagaimana? Kalau dari ustadz ataupun mengajar sendiri itu ya masya Allah mereka sesuai dengan bidangnya masing-masing. Misalkan kayak Al-Quran, ya mereka mumpuni di situ. Dia mumpuni ya. Ataupun dalam bahasa juga mumpuni. Apalagi dalam fikih maupun akidah. Bagusnya di sini seperti itu. Jadi setiap fan ataupun setiap bidang ilmu itu ada ustadz sendiri di situ, yang khusus di situ. Kalau kayak kita sekarang kan belajar fikih madzhab Syafi'i. Di situ ada Ustadz Abdurrahman kan. Masya Allah, beliau kan yang itulah takhusus di situ, yang khususnya spesifik di situ. Kelebihannya di situ mas. Kelebihannya di situ dari ya. ustadz-ustadznya. Masya Allah. Dan ini masih menjilidkan atau ini, apa ini? Mulai tadi malam ini mulai lagi proyek ini mas. Proyek apa ini? Jadi setiap malam itu bahas kita. Bahas misalkan satu malam itu bahas bab toharoh ataupun bab bersuci itu. Nah jadi kita misalkan satu kitab, ada kitab namanya kitab Muqaddimah, Muqaddimah Hadromiyah. Nah di situ kita kasih catatan kaki. Maksudnya misalkan pembahasan ini, intinya ini. Kita yang lagi nyari itu bahas itu sekarang. Kesibukan kita di situ. Mulai malam tadi. Mulai malam tadi ya. Yang sudah keluar ada bukunya? Kalau yang sudah keluar kitabnya? Itu yang akidah kemarin. Yang kemarin pembahasan akidah itu. Sama Ustadz Tobroni. Ustadz Tobroni. Kalau yang milik Ustadz Abdurrahman itu? Nah, ada beda lagi? Itu sama? Akidah juga itu. Akidah juga. Kan di ampu pertama itu Ustadz Abdurrahman. Nah, kemudian pas diujikan itu sama Ustadz Tobroni juga. Masya Allah. Situ. Beliau berdua yang menguji ya. Sama Ustadz Nopi juga, sama Muhammad. Masya Allah, mantap sekali nih. Dan ini adalah salah satu santri dari Pondok Pesantren Nida Salam, khususnya yang di Tatribul Duat ya. Ini ada Ali yang saat ini sudah di pondok ini sudah 3 tahun Ali ya. Ya, 3 tahun. Berjalan 3 tahun dan masya Allah ini memang dari pengakuan dari Ali sendiri ya. Dan oke, mungkin untuk sahabat muslim semuanya, Anda bisa simak program acara ini di Facebook Nida Salam ya, dan juga bisa disimak di channel YouTube kami di Nida Channel, dan jangan lupa untuk like dan subscribe ya. Dan selain itu Anda juga bisa kupingin atau dengarkan di Nida Radio tentunya sebelum radio streaming ya. Untuk Anda yang belum punya aplikasinya, buruan untuk bisa download aplikasinya di lewat Play Store dengan aplikasi IMB. Nah nanti Anda bisa dengarkan setiap program siaran di Nida Radio Streaming. Oke, Ali, dan nampaknya ini juga waktu sudah mau duhur ya. Jazakumullah khairan udah menyempatkan sedikit waktunya di sela-sela kesibukan antum ya, untuk bisa mampir di Nida Podcast ya. Oke, terima kasih Ali. Sebelumnya beri kesan-kesannya dong, atau kesan-kesan untuk para santri semuanya ada di sini atau calon santri yang nanti akan masuk ke sini tanggal 10 nanti insya Allah ya. Ya insya Allah. Ya, monggo silakan tafadhol. Ya bagi santri baru ataupun santri lama, pesan dari saya pribadi satu, ya, menuntut ilmu itu butuh waktu yang lama. Ya, jadi kata Imam Syafi'i itu tulus zaman, itu zaman yang panjang. Ya, jadi untuk antum yang mau datang ke sini, yang baru-baru ataupun yang sudah lama di sini, jadi tetap sabar ketika menuntut ilmu. Ya wajar kita
ketika baru satu kali membahas kitab kita belum terlalu paham ataupun belum terlalu mungkin, nah itu wajar. Nanti berlangsungnya waktu ataupun waktu yang semakin berjalan, maka kita akan paham dan kita konsisten untuk terus belajar dan tetap semangat dalam belajar. Itu aja, Mas. Masya Allah, jazakumullah khairan. Sekali lagi Ali ya, dan kita saatnya harus pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.